Halo Ben. Halo. Oke. Halo semua. Kenalin, nama gue Christian. Kali ini kita udah terhubung sama Yohanes Deo Beni. Gue kenal dia waktu dulu kita kerja di Jakarta di salah satu teater. Nah, terus gue ngobrol-ngobrol panjang sama dia. Nah, ini Yohanes Beni ini kayak saudara Samson, Bam Samson. Sumpah lu mirip banget. Gue gak bisa bohong kayak gini. Iya ya. Kayaknya gue boleh klaim nih, gue ada saudaraan sama dia dan makin sama gue. Nah, coba Ben, lu introduce diri lu sekarang lagi ngerjain apa sih sebenarnya? Atau lu jadi apa sih sekarang? Halo, nama gue Ion Beni. Gue sekarang sebagai fotografer, full time fotografer. Terus apa lagi ya? Udah sih itu aja. Nah, sebenarnya yang gue pengen menarik dari lu tuh karena waktu kemarin kita ngobrol itu, lu tuh sempat cerita gitu bahwa lu tuh sebelum jadi full fotografer ini, lu sempat kerja di sektor-sektor yang formal. Nah, kenapa sih lu bisa mutusin kerja di sana dan akhirnya sekarang mutusin buat pindah ke sektor yang informal kayak kita gini nih, fotografer gitu? Oke, gue cerita dari awal dulu ya. Sok, cerita aja, santai. Jadi ini sebenarnya ya, gue tuh waktu kuliah, gue kan ambil IT nih. Ambil IT dan masuk di, gue kuliah di suatu universitas swasta di Jakarta. Nah, gue termasuk anak yang pintar sih, gila. Gue termasuk anak yang cukup rajin lah, cukup diligent waktu kuliah. Jadi kayak gue sebenarnya nggak suka ambil jurusan itu. Alasan gue ambil jurusan itu tuh kayak karena gue pengen ngikutin temen gitu loh. Jadi kayak pas SMA, wah teman-teman gue mau masuk kemana nih? Terus mereka kan pada masuk ke universitas swasta itu tuh. Nah, akhirnya ya udah gue ikutin karena gue ngikutin teman karena kayak aduh gue takut nih kalau misalnya gue sendirian tuh gimana, atau misalnya kalau gue misalnya masuk kuliah terus gue nggak punya teman di sana tuh gimana kayak gitu. Pas gue diterima di sana ternyata tuh nggak ada yang sekelas sama gue. Jadi oke lah banyak yang masuk ke universitas sana, tapi nggak ada yang sekelas sama gue semester 1. Jurusan apa sih lu tuh BTW? Hah? Lu jurusan apa sih? Gue ambil IT, Information of Technology. Oke. Lanjut Ben. Nah terus ya udahlah, gue pikir ya IT kayak gimana ya. Gue sebenarnya udah tahu bayangan IT tuh pas SMA. Oh ya udahlah kira-kira kayak begitu. Ya udahlah, gue ya udah ternyata ya tidak terlalu susah lah. Terus gue kuliah ya cukup menyenangkan kuliah IT. Terus tapi selama kuliah gue tuh ada hobi lain. Jadi kayak gue emang nggak punya kamera di rumah. Gue tuh suka fotografi by the way. Jadi gue suka fotografi itu dari kecelakaan. Jadi di rumah gue kan jadi di rumah gue kan nggak ada kamera sama sekali. Jadi di rumah ada kamera film. Itu juga punya orang tua. Dan gue kayak kalau gue make kamera film itu gue bakal dimarahin kalau makainya iseng-iseng. Karena gila ini kayak lu harus beli gitu kan. Karena di rumah tuh nggak ada digital sama sekali. Di rumah tuh nggak ada kamera digital sama sekali. Pas SMA, gue tuh akhirnya dibeliin HP yang kamera gitu loh, Sony Ericsson, gue ingat banget, yang bisa autofocus, ada flashnya. Tarik tuh, gila ini sistem kameranya tuh kok bisa autofocus ya, gimana caranya tahu hanya dekat atau segala macam gitu. Situ akhirnya gue mulai belajar secara teknik lah fotografi. Nah lanjut di kuliah. Pas di kuliah, oke lah gue kuliah IT belajar yang baik dan benar gitu loh. Gue belajar baik dan benar karena tanggung jawab gue buat orang tua, karena orang tua udah biayain gue. Jadi udah gue sebagai balas jasanya, gue harus belajar dengan baik dan benar. Pokoknya kalau bisa dapat beasiswa, dapetin beasiswa gitu loh. Nah, jadi tapi selama kuliah itu gue juga akhirnya belajar fotografi juga. Cuman karena gue nggak punya kamera, akhirnya gue nanya-nanya teman gue ada namanya Hendrik.
gue ingat banget. Hmm. Jadi gue nggak ngerti cara pakai, gue bahkan pakai SLR aja tuh nggak ngerti, kayak anjir nih nyalainnya gimana. Ini gue nyalain aja nggak ngerti, kayak ganti lensa aja gue nggak tahu sama sekali. Saking nggak pernah megang kamera gitu loh, jadi gue kayak orang norak gitu megang SLR, anjir nih gimana caranya. Terus berjalan kayak gitu, gue ingat banget gue kayak bego lu Ben nggak bisa pakai SLR kayak gitu segala macam. Terus kan selesai kuliah. Jadi waktu selesai kuliah itu gue kuliah 3,5 tahun. Habis itu gue mikir udah kuliah, kerjanya ntar dulu deh, sebulan lagi. Loh, mikirnya mental malas gue baru keluar. Iya, terus. Cuman pas gue bersantai-santai di rumah, jadi kayak main game kok gue ngerasa hidup gue tuh nggak berguna ya gitu loh. Kayak tiba-tiba kok gue nggak bisa nih kayak gini, nggak bisa diem-diem di rumah kayak gitu loh. Nah akhirnya gue ngelamar lah kerjaan dan gue langsung diterima. Jadi gue waktu itu kan sebelum graduate, jadi gue gaji gue undergraduate lah, dan itu yaudah. Jadi waktu itu gue kerja jadi programmer aja nih, karena gue kan jurusan gue gitu. Gila lu abis kuliah kok malah ngambil ini kan, jadi kayak masih gengsi gitu. Nah terus akhirnya gue kerja segala macam. Pas udah lulus juga masih kerja di sana. Ini pertama gue masih sama. Terus sebenarnya gue jadi karyawan yang cukup baik sih, tapi ya karena emang gue nggak suka IT sama sekali, jadi kayak ya udah gue menjalani kerjaan itu ya karena sebatas gue butuh duit doang gitu. Oke. Nah terus gue di sana itu 4 tahun, 3,5 sampai 4 tahun. Itu posisinya waktu itu udah sampai sebentar gue lupa, gue ingat dulu ya, sistem analis. Karena sistem analis gue resign, terus gue ya udah gue langsung naik jabatan ganti dia gitu loh. Setelah itu gue resign tuh dari perusahaan yang pertama. Terus gue pindahlah ke perusahaan kedua. Yang pertama ini software house, yang kedua ini lebih ke arah apa sih namanya? Sebentar, ntar bisa di-cut ya. Bukan multiguna, kayak perusahaan ITC Finance itu apa ya? Sebentar, gue googling dulu ya. Sok santai. ITC Finance. Ini ntar lu cut aja ya namanya ya. Terus gak gue cut. Sebentar. Lagian ini juga lagi ada ini azan, kedengeran nggak? Enggak. Santai. Ini kayak perusahaan kredit gitu loh, kredit mobil, kredit motor gitu. Oke. Terus. Sebentar, Skype-nya gue benerin dulu. Nah, gue kerja di situ, posisi gue waktu itu langsung ke bagian support, ke divisi IT supporting. Nah, terus gue di sana ya kerja. Pas masuk, gue nggak tahu ya, kayaknya gue emang jadi tumbal gitu loh. Jadi pas masuk kerja di sana baru kayak sebulan, baru 3 bulan bahkan. Jadi habis probation itu ditanyain, Ben, lu mau ke Medan nggak belajar accounting? Gitu, gue bilang, gue mau ke Medan, gue mau, tapi gue nggak mau belajar accounting. Cuman kan lu jauh ya deh programming terus jadi accounting. Iya, jadi divisinya sama, cuman gue harus kayak spesialis accountingnya gitu loh. Nah, karena ya lu tetap walaupun bilang nggak mau, karena lu udah ditunjuk ya tetap aja. Jadi yang programmer itu di tempat gue waktu itu ada sekitar 5 atau 6 orang. Terus yang bagian software tuh sekitar ada 4. Yang satu jatuhnya kayak pemimpinnya gitu. Yang 3 ini kan gue datang jadi berempat nih. Nah, yang baru masuk tuh yang jadi ininya tumbal. Akhirnya gue ke Medan.
Gila, gue ke Medan kayaknya lebih banyak makan-makannya sih daripada belajarnya. Nah, selesai dari sana ya udah gue kerja lagi. Cuman jiwa fotografi ini tidak bisa apa ya? Tidak bisa didiemin gitu loh. Jadi kayak tetap aja gue walaupun kerja di perusahaan IT, kerja sebagai IT, gue tetap aja kayak terima freelance gitu loh. Jadi kalau misalnya ada job apa, gitu. Dan untungnya, bukan untungnya ya, puji Tuhan gue kayak sebulan tuh pasti ada kerjaan. Kayak sebulan tuh pasti ada aja satu kerjaan freelance lah. Karena laptop gue di kantor cukup mumpuni. Gila nih, gue maaf banget ya. Gue pakai laptop kantor gue buat kerja karena emang cukup bagus laptopnya. Oh iya, by the way, gue akhirnya punya kamera itu 2012, kayaknya 2012. Jadi pas gue awal-awal kerja, itu kan gue ngumpulin duit segala macam tuh. Karena gue mau minta duit ke ortu juga nggak enak. Waktu itu juga nggak terlalu suka gue kalau ambil fotografi. Jadi nyokap sama sekali ya udah, lu kalau mau beli aja gitu loh. Kan yang gue ingat waktu itu 2012 itu gue lagi ngobrol sama bokap. Terus tiba-tiba pas lagi ngobrol, bokap nanya, kamu suka foto ya? Kayak gitu. Terus dia nanya lagi, emang duit kamu kurang berapa? Papa bantuin. Aku diem dong. Gak apa, mau. Di dalam hati, oh my god, langsung terasa hangat gitu loh. Gue kayak masih ingat, gue waktu itu gue cuman minta duit berapa, 1 juta atau berapa buat beli lensa 1 doang. Karena waktu itu gue kurang. Jadi waktu itu ada pameran di JCC, terus pas gue lagi ngeliat harga, oh kurang nih, akhirnya gue minta itu doang. Jadi mostly pakai duit gue sendiri. Gak tau ya, gue gak enak minta duit orang tua. Gila lu apa aja minta duit. Setuju. Banyak banget. Nah, terus akhirnya lanjut ke yang tadi ya. Jadi gue kayak terima job juga, setiap bulan ada aja lah gitu loh. Jadi kayak gue bisa nabung, bisa beli apa, bisa beli laptop, bisa upgrade laptop gue, bisa ngapain gitu. Terus pada satu titik, waktu itu gue ikut inkubasi buat persiapan pameran. Jadi waktu itu gue kayak ikut pelajaran fotografi lah. Jadi gue ikut pelajaran fotografi. Inkubasinya ntar dipotong aja ya tadi ya. Ntar orang bingung. Iya. Jadi gue akhirnya memperdalam fotografi gue. Akhirnya gue menjalani kursus fotografi, kerja time sama kerja freelance. Oke. Sumber pemasukan lu banyak ya ternyata. Apa? Kenapa? Sumber pemasukannya banyak dong. Enggak, yang ini gue enggak. Jadi yang ini gue belajar fotografi. Jadi sumber pemasukan gue freelance cuma sama utama. Cuman kan gue belajar juga fotografi karena yang gue tahu cuman yang gue pelajarin otodidak. Kayak gue pengen tahu lebih gimana caranya pameran, gimana cara dapat segala macam. Gue lebih bukan ke hal teknis sih yang gue pelajarin, tapi lebih kayak gimana mendapatkan sense of art dari fotografi lo, gimana caranya lo kenalan sama orang, gimana attitude sih yang lebih kayak dipelajarin. Jadi misalnya lo belajar teknik, lo bisa belajar di YouTube gitu loh. Kayak lo ngapain ikut belajar caranya moto malam-malam, lo belajar dari YouTube juga bisa gitu loh. Kan kayak lo bisa mendapat of art gitu kan, lo harus belajar banyak gitu loh. Dan salah satunya gue ikut kursus. Nah, gue akhirnya di tahun 2018 itu kan gue selesai ikut kursus, gue pameran. Nah, pas persiapan pameran segala macam, akhirnya gue decide, gue mikir, gue kalau misalnya gue dihadapkan dengan gue 10 tahun lagi, bakal jadi apa?
gue bakal menjadi Benny yang kerja di perusahaan IT dan 10 tahun lagi, apakah gue bisa seperti ini? Apakah mental gue bakal tetap sehat dengan menjalani kehidupan ini? Gue sih mikirnya gitu. Jadi sebenarnya sih gue mikirnya kalau misalnya lo ditanyain pertanyaan apa, terus ya udah lo jawab gitu loh. Dalam hati gue, oh gue kayaknya nggak bisa nih 10 tahun lagi kalau gue menjalani ini. Karena dulu tuh gue selalu pikiran orang, aduh orang kalau ngomong kayak gini gimana ya, aduh orang kalau komentar kayak gini gimana ya. Ya gue malah kayak melupakan suara hati sendiri gitu loh. Gila serem banget ya. Terus akhirnya gue mikir, gue kalau misalnya usia, misalnya gue misalnya masuk usia 35 atau usia 40, terus gue ditanya, Ben, lu pas usia segini lu mau jadi apa? Lu bakal tetap di perusahaan ini atau enggak, atau lu tetap di bidang ini atau enggak? Dan gue dalam hati bilang enggak, gue nggak mau. Akhirnya gue decide, oh ya udah kalau nggak mau ya udah ikutin apa kata hati lo, apa yang hati lo bicarakan gitu loh. Yang selama ini lu meronta-ronta pengen ini, kenapa nggak lu ambil gitu loh? Kenapa lu malah menjalani sesuatu yang emang lu nggak mau gitu loh? 2018 akhir itu decide buat oh yaudah gue harus mengikuti apa yang hati gue teriakan dari dulu. Tapi Ben, kan kayak kita nih sektornya kan nggak formal ya, di mana dalam arti lo tuh kalau nggak kerja ya nggak dapet uang gitu. Apalagi kayak sekarang nih. Sempet nyesel nggak sih lo teh? Kayak sekarang kan lagi corona nih, kayak semua job dipospon atau di cancel. Kayak lo sempet nyesel nggak sih? Karena jujur aja ya, gue pribadi pun kayak ngerasa kayak wah gila sih kalau kayak gini terus lama-lama bahaya juga gitu kalau gue nggak dapet pemasukan sama sekali gitu. Untungnya gue belum berkeluarga, jadi gue masih bisa, mungkin sendiri masih aman gitu. Cuman kalau lo hampir berkeluarga, kan agak riskan ya. Nah menurut lo gimana Ben? Lo sempet nyesel gitu nggak sih? Sebenarnya kalau nyesel itu mungkin bukan nyesel kali ya, mungkin kayak pas awal decide buat mengambil kerjaan non formal ini, gue lebih mikir, aduh pemasukan gue kok lebih kecil ya, awalnya kayak gitu. Oke lah ada kerjaan tiap bulan, tapi ya kerjaan gue pemasukannya kok kecil segini ya. Gue kayak benar-benar menekan banyak banget pengeluaran gue yang kayak dulu gue bisa beli lebih mudah gitu. Sekarang gue kayak ya udah gue benar-benar menghemat segala pengeluaran. Terus kayak gue baru setahun lebih kan ya bener kerja di bidang ini, dan tiba-tiba datang corona, brengsek banget sih. Gue kayak gila, gue baru bangun karir gue, tiba-tiba lo datang gitu loh, brengsek banget lo gitu. Gue sih untungnya selalu saving money. Jadi dulu kan gue yang sempat kerja itu gue selalu nyimpan duit gue. Jadi gue nyimpan duit di kayak reksadana gitu. Jadi kayak ada passive income lah seenggaknya, dan gue berusaha buat nggak keluarin itu kalau gue nggak benar-benar terdesak. Jadi kayak misalnya, oh gue pengen beli laptop karena apa? Karena gue pengen upgrade segala macam. Nah itu gue baru keluarin. Untungnya bukan penghidupan ya, tabungan gue masih bisa gue pakai saat ini. Jadi kayak masih bisa bertahan beberapa bulan lagi kalau nggak ada penghasilan. Cuman kayak passive income tuh penting banget sih. Kayak gila lu kalau misalnya gue nggak nabung dari dulu, terus gue dulu nggak maksain buat kerja freelance, gila gue dulu kerja freelance, gue tidur kayak cuman bisa 3-4 jam tiap hari gitu loh. Nyampe kantor tuh mood lu marah-marah gitu loh karena kurang tidur. Soalnya lu punya jabatan di sana, Ben. Jadi bisa marah-marah.
Ya gila loh, gue serius loh. Dulu tuh kayak saking oke lah lu dapat pemasukan lebih, cuman gila lu tidur kurang segala macam, itu mood lu rusak banget deh pagi-pagi itu. Kayak nggak ada tuh pagi-pagi lu bisa bisa duduk dengan tenang minum kopi sampai makan enak, itu nggak ada. Mood lu udah rusak. Nah, oh my god. Terus cuman gue sebenarnya nggak gue doang sih, kita semua juga kayak baru mengalami hal ini kan, kayak corona, anjrit ini apa ya, kayak benar-benar pukulan buat kita semua, karena lu kayak aduh ini gimana ya, lu nggak kerja sama berbulan-bulan, dan ini kan jatuhnya tuh nggak cuman di bidang kita doang, di semua bidang tuh kayak udah mau nggak mau lu nggak dapat pendapatan lu, bahkan bisa nol gitu loh tiap bulan. Dan gue mikirnya kalau kayak gini gimana ya, gue oke lah, gue sih mikirnya dengan kayak begini nih kita akhirnya jadi mikir apa ya, kalau kita memiliki otak ya, kita kayak putar otak lagi gitu loh. Kalau memiliki otak. Gue suka kata-kata lu semua. Mulut gue jahat banget. Enggak, istilahnya kalau orang nggak terdesak, orang nggak bisa beraksi gitu loh. Iya, Kayak setuju. Maling begitu, gila gue analogi maling. Lu misalnya udah dikejar, kalau lu misalnya udah terdesak banget, lu pasti kayak bakal muter otak buat gimana nih caranya mendapatkan penghasilan gitu. Oke lah, lu nggak bisa dapat masalah fotografi, ya udah, lu ambil, boleh lah putar setir bentar gitu loh buat dapetin penghasilan lain gitu loh. Ya lu misalnya nyokap lu dagang, ya udah lu bantu dagang dulu atau segala macam gitu loh. Karena jatuhnya gue sih mikirnya nggak bisa lu kayak gue demi gengsi gue udah pindah haluan nih, ya udah gue udah kerja selain fotografi segala macam. Ini masalahnya bukan apa ya, lu kalau misalnya lu mati ya gara-gara cuman gengsi doang kan nggak lucu gitu loh. Iya, udah mati konyol. Ini gue sendiri ya mulai bantuin. Kadang-kadang gue ke tempat saudara gue kan suka nyetok barang nih. Ya udah gue akhirnya ya udahlah bantuin nyokap ke tempat saudara, gue sambil ngobrol-ngobrol ngeliatin mereka dagang gimana, ngeliatin segala macam. Ya udah gue ya apapun yang gue bisa lakuin ya udah gue lakuin gitu loh. Karena jujur gue sih bukan mental ya, gue sih mikirnya gue nggak bisa cuman duduk-duduk tidur-tiduran di rumah seharian gitu, gue nggak bisa, gue bisa stres. Iya setuju, gue juga gitu tuh, makanya podcastnya gue buat. Iya, lu kayak lu mikir deh, gue sih pernah sekali nyoba, gue tuh tidur, gue bahkan sakit aja ya, gue pernah sakit, ya pernah lah kita semua sakit, gue kayak jam 12 tuh gue udah pasti nggak ada di ranjang, gue pasti kayak kemana, keluar ke ruang tamu, gue nggak bisa tiduran doang. Kayak harus ada gerak gitu loh, kalau enggak malah lo kalau misalnya tiduran terus tuh malah ngerasa apa ya, gue ngerasa kayak toxic dan malah nggak jadi produktif, malah iya sendiri gitu loh. Setuju, gue setuju banget tuh sama itu tuh, gue gitu soalnya. Iya, makanya gue kayak aduh kalau kayak gini yang ada malah lo makin nggak benar gitu loh, makin terjerumus ke dalam dunia negatif lo dan nggak bisa ya kayak gitu sih sebenarnya. Dan ya kayak gue bilang tadi, ya lo mau nggak mau ya lo harus putar otak gimana caranya biar lo tetap survive gitu, tetap ada penghasilan segala macam. Ya udah, nggak usah ngomongin gengsi sih sebenarnya, karena kalau menurut gue ya lo kalau gengsi mulu lo gimana hidupnya ntar. Iya, setuju. Lo tetap harus ada pemasukan sih, lo mau gimana segala macam, ya udah ya terserah orang mau ngomong baru tahu kan lo ngambil fotografi kenapa kayak gini, begitu dapat corona lo nggak dapat penghasilan, ya akhirnya muter balik. Ya udah gue mah nggak peduli, gue cuman ya udahlah gue butuh bertahan hidup gitu. Lo kalau nggak ngasih duit ke gue udah masa komentar gitu. Harusnya balikin Ben, gini Ben ke mereka, orang ngomong gitu. Harusnya balikin gini, gaji lo sebulan kayak gaji gue 1 hari gitu Ben. Iya bener loh. Sumpah bener, gue nggak bohong. Iya. Itu kayak lu kerja seminggu 4 kali aja, itu lu bisa
lu kerja 2 bulan susah tiap hari pulang pergi masuk kantor. Gue kerja 4 hari aja sebulan udah bisa leha-leha. Iya, setuju. Itu tuh alasan kenapa gue pilih ini nih, kayak lu tau gak sih, sorry to say ya, temen gue suka ngomong yang kerja kantoran, lu suka ngomong kayak, ih kalau gue kan enak gitu, lu gue udah jenjang karir, uang gue juga setiap bulan pasti. Terus gue cuma ngomong gini doang kayak, iya uang lu pasti setiap bulan, tapi uang lu sebulan itu kayak gaji gue dalam 1 hari gitu. Iya gak sih? Iya, kayak ngomongnya santai aja gitu loh. Iya, kayak iya kerja sebulan, oke lah lu pulang pergi ya jenjang karir. Ya tapi kerjaan lu sebulan itu sama dengan gaji gue sehari. Pengen sih sekali gitu. Iya sih, kadang kayak ya udah lu mau apa gitu loh. Gue kerja sehari, lu coba bayangin kalau gue kerja sebulan gitu loh, tiap hari dapat job segala macam, amin ya teh. Iya kayak kadang-kadang sih gue suka males sama orang-orang yang kayak underrate kerjaan orang lain gitu loh. Kayak ngapain komentar kalau lu puas sama kerjaan lo segala macam, ya udah gitu loh. Ya kita tuh kayak saling membutuhkan gitu loh jatuhnya. Kayak udah ya kantoran, ya udah kalau emang itu ikigai lo atau tujuan hidup lo, ya udah. Ya sorry, gue nggak bisa dikerja di situ, jadi ya udah gitu loh. Kayak menurut gue tuh ini kita by the way ngomongin tentang keseimbangan hidup ya. Iya. Jadi kalau menurut gue, lo mau kerja kantoran mau apa, gue nggak menjelekan kerjaan kantoran, atau gue juga nggak ngejelekin kerjaan apapun itu, karena selama itu panggilan hidup lo dan lo senang menjalaninya, ya udah gitu loh. Karena kan kayak lo kalau bayangin, gue sih mikirnya tentang sistem keseimbangan hidup tuh, kalau misalnya ya udah kalau lo udah mengikuti apa yang Tuhan inginkan ke lo dan kata hati lo, ya udah kalau menurut gue tuh dunia tuh bakal seimbang kalau semuanya tuh ngikut apa yang Tuhan mau dan apa yang lo mau gitu loh. Jadi lo misalnya hidup lo jadi pekerja kantoran atau PNS atau apa, ya udah kalau memang itu panggilan hidup lo, kayak lo jadi suster atau jadi pastor aja, ya udah gitu. Ya orang mikir ya lo jadi pastor nggak nikah segala macam, ya itu panggilan hidupnya dia, mau ngapain. Iya bener. Terus kayak lu komen aja panggilan hidup orang tuh. Kayak lu seneng banget. Iya, lu ya udah, lu kalau misalnya lu cukup puas sama gini loh, gue sih mikirnya kalau lu udah tahu tentang tujuan hidup lu nggak usah kok, lu pasti nggak bakal komentar hidup orang lain, karena lu udah ngerti diri sendiri gimana rasanya punya tujuan hidup gitu loh. Kayak gitu sih. Iya. Ih, nggak apa-apa Ben, santai aja. BTW, jujur ya, waktu dulu gue kenal sama lo tuh gue ngerasa, dan muka lu muda pisan sih ya. Ternyata enggak, enggak. Muka lu lebih muda daripada muka gue, boy. Sumpah. Gue kira lu masih kuliah sih waktu itu. Atau lu at least baru lulus kuliah gitu. Karena muka lu muda pisan. Dan sebenarnya lu punya keunggulan sih, muka lu muda, padahal umur lu enggak muda lu, sumpah. Soalnya waktu lu udah kerja, udah beli kamera, itu gue baru lulus SMP. Iya sih. Iya, woi. Gue tuh sempat kesel ya. Pas naik Gojek aja tuh kadang-kadang si tukang Gojeknya kayak ngajak ngobrol, terus nanya ke gue, Mas masih sekolah atau udah kuliah? Kan kesel ya. Itu tahun 2018 loh. Iya. Pak, saya udah kerja, Pak. Kadang-kadang kayak dibilang ya nggak tahu ya, itu ya syukur aja kali ya. Tapi kayak kadang-kadang tuh suka kesel karena kayak dianggap lu masih kuliah Ben, kayak segala macam. Kayak gimana, ya udahlah, mau gimana lagi. Iya. Tapi lu sempet kesulitan nggak sih dengan muka lu yang baby face ya itu kan ya? Dengan sumpah muka lu muda banget. Dengan muka lu yang baby face gitu tuh, lu susah nggak sih nge-approach orang buat nawarin kerjaan? Jujur, karena dulu waktu kan gue mulai dari SMA buat foto kan. Nah, waktu gue dulu awal mulai itu saya setengah mati karena muka gue masih muda banget. Kayak orang tuh nggak mau mempercayakan uangnya dia ke gue karena gue masih muda, baru lulus SMA waktu itu. Nah, lu kesal gak sih dengan lu kan mukanya selalu baby face gitu, walaupun umur lu enggak gitu?
Kalau gue sih untungnya selama ini nggak, bentar gue ingat-ingat dulu ya. Kayaknya sih nggak ada ya, karena gue sih mikir mungkin suara gue kayak nggak baby face kan suara gue. Enggak sih, cuma kayak masih anak kuliahan aja suaranya. Kebayang nggak sih? Oke. Gue sih Beneran lu tuh nggak ada look orang yang udah jauh lebih umur daripada gue gitu loh. Kayak kita sepantaran gitu loh. Oke. Gue sih malah menggunakan aset gue itu buat menarik orang. Gimana? Jadi kayak waktu itu gue cerita tentang pas gue awal-awal pameran deh. Ya, jadi gue karena gue mukanya baby face, jadi malah kayak lebih gampang buat narik orang. Jadi kayak pas pameran, kan kita lagi jatuhnya kayak mau promosi acara pameran kita nih. Terus ya udah, gue datanglah ke pameran. Kalau gue sih jujur gue nggak bisa jadi gaya formal. Jadi waktu itu pamerannya kita datang ke suatu acara yang cukup formal lah. Dan gue waktu itu pernah mencoba dengan cara formal kayak promosi segala macam, malah nggak berhasil. Kira gue datang cik gitu, terus gue dengan gaya kayak friendly dan kayak ya udah lo seolah-olah kayak baru lulus kuliah gitu, terus lo encourage mereka datang pameran dong segala macam, iya ini bla 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 bla. Mereka malah lebih tertarik. Dan kayak harus kayak begini ya, udah deh. Akhirnya gue tuh undangan-undangan yang datang ke tempat gue itu ada sampai sekarang, bahkan kita udah follow Instagram segala macam, itu kayak gila, gue ternyata bisa memanfaatkan aset gue ini untuk buat dapetin orang, buat kenalan sama orang gitu loh. Oke. Malah manfaatnya begitu, tapi oke lah muka lu baby face, tapi attitude lu jangan baby face, jangan. Iya. Lu Gitu jangan loh. bocah aja kan attitude-nya. Iya, muka lu aja yang bocah, tapi sikap lu jangan. Wah, gue suka kalau Iya, jatuhnya ya udah, oke lah, lu marketing muka lu muka baby face. Muka lu muka bocah. Tapi udah, mental lu jangan gitu loh. Sikap lu jangan. Jadi pas udah mulai kerja, udah lu bener-bener profesional gitu loh. Kayak datang on time segala macam, terus kayak chat aja kayak ngucapin selamat pagi, selamat sore, terima kasih, selamat malam segala macam. Itu attitude yang harus dipertahankan gitu. Jadi jangan muka lu baby face segala macam, terus tapi kelakuan lu juga kayak anak-anak, jangan. Iya. Gitu sih. Jadi kayak walaupun marketing lo oke segala macam, ya udah, tapi pelayanan lo sama after sales lo juga harus bagus gitu loh. Dan after sales lo nggak bisa lo kayak anak-anak kayak gitu, nggak bisa gitu. Bener sih, setuju sih. Bisnis kayak gitu tuh sebenarnya kita harusnya di after sales-nya harus kuat, karena kalau enggak lalu lo kabur setelah dari kita tuh. Iya, kayak apa ya, lo brandingan lo juga jangan brandingan anak-anak juga kayak segala macam. Lo ya harus tetap jaga, bukan jaga image sih jatuhnya. Ya lo harus bekerja dengan profesional dan ya udah yang serius gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi kayak ya anggap aja ini aset ya. Tapi kayak segala macam, portfolio lo harus portfolio yang kelas apa ya, kelas VIP, kelas orang profesional. Bisa lo posting posting TikTok di Instagram. Sorry gue. Iya. Gak apa-apa. Iya, jangan malah Instagram lo pas ditanya, oh ya kerjaanmu apa, nggak tanya lo apa, di Instagram lo malah isinya TikTokan doang. Jangan, nggak boleh. Tapi apa ya? Tapi gue agak nggak setuju sih yang tadi. Apa? Yang soal tadi, karena menurut gue Instagram lu tuh dibedain aja sendiri gitu. Jangan Instagram, ya lu kasih ke lain, jangan Instagram lu nya pribadi gitu. Tapi kasih Instagram udah yang lu buat portofolio lu gitu. Kalau misalnya nggak punya website gitu,
Jangan kasih yang pribadi ada TikTokannya gitu kayak. Oh iya, apa enggak. sih? Iya gak sih? Maksud gue kalau pas di Instagram, misalnya Instagram lu yang pribadi sama yang itu lu gabung terus lu isinya malah banyakan TikTokan daripada kerjaan kan nggak lucu gitu Iya loh. iya. Iya itu nggak lucu sih. Iya. Gitu loh. Makanya gue bahkan di Instagram gue yang ini, gue kalau posting hal-hal yang lucu tapi nggak malu-maluin ya, kayak yang lucu hanya di story, gue nggak pernah ditaruh di posting segala macam. Udah orang kalau mau ngeliat kerjaan ya udah ngeliatnya dari postingan lo gitu loh. Lu gimana bisa encourage orang kalau misalnya isinya malah main-main gitu loh. Iya. Kecuali kamu influenza. Iya, influencer gue. Iya. Influenza. Toxic soalnya. Iya, yang influencer gitu yang bilang ayo staying at home gitu. Kalian masih apa? Ya iyalah lu staying at home lu bisa dapat endorse segala macam. Lah, orang mah nggak semuanya dapat endorsan kali. Lu pikir kayak misalnya tukang sapu jalanan, lu staying at home dapat duit dari mana gitu loh. Iya. Males ya. Beda kasus. Kalau lu bosan segala macam nggak staying at home itu baru ngeselin. Tapi kayak misalnya ada orang kerja sebagai misalnya penyapu jalanan, ya udah dia nggak bisa staying at home. Maksudnya kan pendapatan desa, dia kan duit datanya harian gitu loh. Lu nggak bisa harus staying at home gitu loh. Itu sih sebenarnya ya sebenarnya dari influencer. Tapi lu bisa sambil selfie terus pamerin produk segala macam ya. Enak lu dapat duit dari sana. Iya. Kayak gitu tapi mereka ditunjang dengan fisik sih. Lu tau nggak sih anggapan yang kalau lu ganteng atau cantik 50% masa hidup lu tuh udah beres gitu. Iya sih, bener sih. Jatuhnya kayak gila, muka lu sendiri tuh lu jalan aja udah marketing gitu loh. Iya kayak udah marketing gitu loh. Makanya iya sih benar, lu pokoknya kalau 50% kayak fisikal lu udah dikasih Tuhan cakep, itu kayaknya lu diem aja dapat duit gitu. Iya, lu tuh dikasih grace gitu loh, udah dikasih kayak udah dikasih berkat gitu. Nah mungkin itu emang kayak ya udah itu balik lagi ya, mungkin emang itu jalan hidup yang Tuhan kasih ke lu gitu loh. Iya. Benar. Ya kan contoh. By the way itu speaker lu gede-gede semua ya? Ini punya bokap sih. Ini home theaternya bokap. Soalnya rumah gue berantakan. Terus kayak ya udah paling mending di sini. Itu gede-gede banget. Itu kayak speaker yang buat nikahan itu loh. Oh, enggak, iya, bener sih. Iya, bener sih. Cuman tadi tuh di atas itu tuh harusnya ada lagi tuh, di situ tuh harusnya ada lagi di speaker di atas. Cuman ditaruh ke bawah karena itu kayak digigitin rayap. Jadi buku gue tuh bikin ini tuh udah agak lama. Terus kayak cuman baru-baru doang dipakainya, setelah itu ya nggak terlalu dipakai gitu akhirnya, jadi nggak terlalu diurusin si kayu-kayunya gitu. Oke. Lanjut lagi. Pertanyaan apa lagi? Oh my god, udah kayak interview banget dah. Nah, Ben, sebenarnya gue tuh penasaran banget sih. Kalau gue pribadi kan gue ngajarnya tuh sektor di advertising ya, ke hotel-hotel. Nah, kalau lu kemana sebenarnya? Nah, kalau gue sendiri tuh, gue kalau untuk main job gue ya, mostly gue lebih ke arah couple sih, lebih ke arah wedding. Kalau wedding gue jarang, gue biasa kalau wedding itu lebih ke cabutan dari teman. Misalnya teman ada IO apa, terus gue nimbrung ke sana. Tapi main job gue lebih ke couples, terus pre-wedding. Lebih banyak kan di situ sih. Gue kadang foto produk juga, tapi itu kayak bukan main job gue. Jadi kayak saya lebih foto produk atau apa, ya udah gue bisa. Tapi nggak seriusin di bidang itu. Oke. Gue soalnya, jadi kayak kalau gak ada lah apa yang lo mau gue ada gitu loh. Udah kayak tas serba. Itu lebih ke fotoin orang sih segala macam.
Oh. Kalau untuk bidang advertising, gue belum ke sana sih, belum ke sana. Oh, oke. Gue lebih by event aja sih, kayak ada event apa atau Hmm. dokumentasi segala macam, gue ambil sih itu. Hmm. Ada nggak sih yang lu sebenarnya nggak mau ambil? Ada nggak sih kerjaan yang sebenarnya lu nggak mau ambil? Jujur, kalau gue pribadi yang gue nggak bakal ambil tuh kerjaan untuk sekarang ya. Untuk saat ini tuh foto orang. Oke. Foto orang pribadi gue nggak bakal ngambil buat kerjaan. Tapi kalau buat project, hayu. Tapi kalau kerjaan gue nggak ngambil karena gue pribadi gue nggak suka foto orang. Oh, oke. Gue yang nggak mau gue ambil ya, sebentar. Ah, Gue pikirin. Eh, gue yang nggak mau gue ambil itu apa ya? Mungkin lebih ke. Bentar, gue ingat-ingat dulu. Um, gue sebenarnya nggak terlalu suka foto produk. Oke. Oh, kita kebalik ya, Ben. Kalau gitu kita bisa sharing job nih kayaknya. Iya, eh, gimana ya? Gue oke lah, gue bisa foto foto produk segala macam. Cuman gue nggak suka prosesnya itu loh. Jadi kayak Hmm. kayak foto produk kayak emosi. Gue emosi sih jatuhnya Hmm. kalau foto produk kayak segala macam. Gue kayak bisa foto produk itu gue bisa 3 jam tapi kayak lu harus nyari moodnya dulu gitu loh, kayak harus gue nggak bisa tiba-tiba kayak nyusun makanan terus apa. Hmm. Food stylist gue jelek banget food stylist gue, dan Hmm. kayak yang ada gue emosi. Gue seneng ngeliat foto produk segala macam, gue seneng, Hmm. cuman kalau foto gue nggak, itu sih. Oke. Kayak gitu. Oke. Iya, jatuhnya kayak ya udah gue seneng aja ngeliat foto produk indah-indah segala macam, tapi Ah. kayak poin uh, oke, tapi gue nggak into that kind of photography gitu lah. Oh, iya. Kebayang maksudnya. Oke. Hmm. Gue awalnya juga pas dulu ya, by the way, Ah. for your itu gue pas dulu itu nggak suka foto orang karena dulu gue Hmm. malu-malu ketemu orang. Oh, terus. Itu kayak jadi masalahnya gue selalu dihadapkan ke case ketemu sama orang. Jadi kayak Hmm. Ben mau fotoin prewedding gue nggak segala macam. Gue butuh duit gitu kan waktu. Jadi Hmm. yaudah gue yayain aja. Padahal dulu gue nggak mau karena gue takut ketemu orang. Gue bahkan mau Hmm. ketemu orang aja tuh kayak mau salaman aja. Gue tuh Oke. bisa mikir kayak setengah jam sendiri. Sumpah. Ya jadi kayak misalnya datang dulu ya, pas datang ke Ah. pameran, aduh ini ada orang terkenal nih, gue Ah. ngefans banget sama dia, gue mau kenalan. Itu gue mau kenalan aja, gue cuman kayak mikir-mikir ngeliatin, gue udah kayak ini, tau gak sih, kayak Oh, stalker. anjir sumpah. Adalah Iya, serem ngeliatin. sih kalau gitu. Iya kan, yang ada dia nggak nyaman kan, jadi dia Ah. kayak jalan kemana, oh gue ikutin segala macam Ah. kayak gitu loh. Jatuhnya kayak ya tapi karena gue butuh duit, dan selama proses perjalanan fotografi gue ini akhirnya gue Hmm. kayak apa ya, jatuhnya kayak sikap gue, mindset gue akhirnya kayak dibentuk gitu. Jadi kayak oh yaudah, ketemu orang ya udah kayak gini gitu. Lu kayak harus tahu posisi. Oke lah, lu bukan tipikal yang tiap hari harus energi lu dapat dari Hmm. ketemu terus gitu, tapi ya Hmm. lu bisa posisiin diri lu kapan harus ketemu orang, kapan harus kayak oh yaudah lu harus ngasih energi Hmm. lebih buat ketemu orang segala macam. Itu harus tahu posisinya sih. Jatuhnya ya Oh. misalnya kayak datang pameran nih, oh Ah. sekarang gue lihat oh pamerannya apa nih, tentang apa, Ah. ya udah gue googling dulu segala macam, jadi Ah. biar kalau misalnya ketemu, nggak sengaja ketemu orang yang idola gue, Ah. ada bahan bicaraan kayak gitu. Oh, oke. Itu triknya sih, jatuhnya Ah. kayak kalau cuma kenalan doang kan, ya kenalan doang mah semua orang juga bisa gitu loh, tapi kayak Iya. kayak lo gimana gimana kasih hal lebih gitu loh, Hmm. kayak oh udah gue harus tahu dulu nih tentang pameran apa biar ada bahan pembicaraan, Hmm. biar lo nggak cuma datang cuma halo kenalan dong foto bareng kayak gitu. Aduh Iya. basi banget gitu. Bener. Itu Coba. sih. Ah. Iya Oh. ya, setelah gue pikir-pikir iya bener. Ah. Gue yang paling gue nggak suka sebenarnya bener-bener kalau foto produk buat di advertising. Ah. Kalau foto
kayak misalnya foto benda mati, gue suka. Tapi kalau untuk advertising, otak gue kebakar, gak bisa. Sumpah. Iya, gue kalau misalnya gue emang suka foto still life juga kan. Still life dulu gue belajar emang dari still life dulu. Tapi kalau untuk benar-benar advertising, lighting segala macam harus dari mana? Itu gue nggak dapat feel-nya. Oh. Kayak gitu sih. Iya. Mungkin foto apa lagi ya? Kayaknya cuma itu doang sih yang benar-benar gue nggak terlalu suka mendalaminya. Oh, oke. Nah, kalau gue tuh bukan karena itu, Ben. Bukan karena gue takut sama orang, Ben. Gak suka foto orang. Apa? Gue malah suka ngobrol sama orang. Oke. Cuman gue tuh gak suka, apa ya, itu gue suka foto orang tuh sebagai hobi gitu loh. Oke. Nah, hobi gue tuh kalau bisa dibayar, itu jadinya beban, cuy. Oh. Kebayang gak sih? Kok beban sih? Bentar, kan jatuhnya kayak, bentar ya, gue potong dulu. Santai. Lo moten orang dibayar loh, kenapa beban? Maksudnya kan emang dia percaya sama lo. Nah, gue tuh bebannya tuh kenapa? Karena dia tuh foto sama gue nih ya. Dia foto sama gue kan. Dia udah punya ekspektasi sendiri dong. Udah punya harapan dong. Nah, gue takut nggak bisa nyapain harapan dia gitu, nggak bisa mencapai harapannya dia. Kenapa? Karena gitu, karena gini loh. Ini mah gue ngomong belak-belakan ya. Kalau kita sebagai fotografer tuh semua tergantung objek yang kita foto. Lu mau sejelek apapun, kalau mau sejelek apapun kondisinya ya, tapi kalau objek lu bagus, jadi bagus tuh foto. Iya enggak? Iya kan? Kalau objek lu cantik atau ganteng tuh pasti bagus hasil foto lu, walaupun lu tempatnya misalnya di pasar gitu fotonya. Iya enggak? Tapi kalau objek lu jelek, orangnya jelek gitu, lu mau foto di hotel bintang 5 pun jelek gitu. Keren gak sih? Kebantu bener sih, bisa kebantu dengan lighting dan kawan, bantu bener. Cuman lu butuh effort yang lebih gitu. Nah, gue tuh nggak dan kalau dia effort lebih belum tentu bisa sesuai dengan ekspektasi dia. Misalnya nih contoh ya, misalnya ada artis A nih, artis A ini foto di misalnya di jembatan layang, bagus. Terus nih orang pengen bikin foto sama kayak gitu kan nggak bisa. Kayak iya sih. Iya nggak, Sok? Oke. Iya kan. Sedangkan kalau gue sebagai editor juga ya, gue sebagai editor, dan gue bisa ngedit dia jadi cantik banget gitu, tapi bukan dia gitu loh, ngerti gak sih? Oke. Sedangkan kalau barang ya lo edit aja gitu, nggak masalah, toh barang mah tetap barang juga gitu, walaupun lu bersih juga tetap barang itu juga gitu. Tapi kalau orang nih tiba-tiba dia punya tompel sini nih 2 biji nih gede nih misalnya ya, terus lu hilangin tompelnya, bukan jadi dia dong. Iya enggak? Oke. Jadi kalau gue nggak dibayar buat fotoin orang setiap potret fotografi ya, bukan dokumentasi ya, sebagai potret fotografi ya, atau fotografi fashion ya, kan gue nggak punya beban gitu, dalam arti nggak punya beban, gue nggak punya beban buat memenuhi ekspektasi dia. Oke. Iya nggak sih? Dan gue sanggupi itu gitu. Kalau gue foto produk, gue misalnya produk nih ya, itu logonya miring, lu benerin di editing bisa nggak? Bisa, Sok. Terus kalau orang nih ya, itu matanya juling, lu benerin dong, kan nggak sopan. Iya nggak sih? Oke. Gimana ya kalau dari gue sendiri ya, ini insight. Gue sih selalu berpikir kalau lu udah ngebangun branding lo, itu sama aja kayak lu pasti bakal menseleksi secara nggak langsung, lu bakal menseleksi klien-klien lo. Oh iya, setuju. Kalau klien lo datang ke lo, itu pasti ini kalau klien yang bener ya, yang otaknya jalan. Aduh, gila mulut. Nggak apa-apa, gue juga tadi mulutnya juga jahat kok. Iya, yang kalau kliennya benar dan kayak ya emang dia ngerti dia maunya apa segala macam, itu pasti begitu datang ke lo pasti pengen difoto sama lo, pasti tahu
kira-kira ekspektasi dia tuh ya sesuai dengan style lu gitu loh. Jadi kayak misalnya ada klien datang ke gue segala macam ngobrol segala tadi foto segala macam, gue sih lebih mikirnya dia tahu style gue, foto gue kayak begini, ya udah jatuhnya kayak ya udah dia percaya sama style gue gitu loh. Dia oke, ekspektasi segala macam, tapi ya secara 50% itu dia udah percaya style gue kayak gini, gue mau di fotonya caranya Benny gitu loh. Beda sama datang ke gue, Ben, fotoan gue kayak fotografer ini ya, itu sih agak males ya. Itu nyebelin banget sih. Itu yang kayak mental yang kayak yaudah karena harga lu lebih murah, misalnya gue pengen sama fotografer kelas A ini nih, misalnya udah kelas VIP banget, ya gue mau gaya kayak gini tapi budget gue adanya segini, ya udah gue kayak lo bikin mirip kayak gini ya. Itu sih yang gue malesin sih. Iya, itu nyebelin sih, pengen ditampol. Iya, makanya kayak ya lo kalau punya budget segitu ya ya gimana gitu loh. Sebenarnya lebih ke mental kliennya sih, karena kan ada mental klien kayak dia datang ke lo karena emang dia tahu ya udah gaya foto lo kayak gini, ya udah kayak sama apa yang lo kerjain gitu loh. Kayak gitu. Cuman ada yang paling malesin ya klien yang kayak tadi, aduh kok fotonya nggak fotografer ini ya udah lo kenapa nggak ke dia, kenapa ke gua gitu loh. Iya, bener. Nah itu sebenarnya itu alasan gue jadi males buat nerimain job foto fashion atau portrait sih. Oke. Iya sih sebenarnya jatuhnya kayak makanya pentingnya ngebangun branding atau apa. Misalnya kayak portfolio lo ya bakal sharpening lo ke klien-klien yang sesuai buat lo gitu loh, lama-kelamaan. Jatuhnya sih kayak gitu. Setuju. Ya udah secara nggak langsung portfolio bakal ngefilterin klien-klien lo sih. Karena gue sering dapet kayak yang paling gue males ya temen gue misalnya gue mau prewed segala macam tapi minta harga temen segala macam. Gue kalau lo emang temen kenapa lo minta harga temen gitu, lo beli iPhone aja bisa, lo beli iPhone aja nggak minta harga temen gitu sama si perusahaan iPhone-nya itu gitu. Ini produk lagi. Ya kayak gue suka kesel sih sama orang kayak minta harga teman tapi lo minta harga teman dari teman lo, tapi lo bisa beli handphone mahal gitu. Lo itu pernah minta harga diskon nggak dari toko handphonenya, counter handphonenya itu gitu loh. Kayak gitu sih jatuhnya. Iya. Malesin, tenang aja, gue malah karena lu temen gue malah bakal bikin bakal ngasih effort lebih gitu loh buat ngasihin foto yang lebih bagus karena gue kenal lu gitu loh. Lah lu malah harganya minta didiskonin, kan sakit hati awak ya. Iya. Kamu orang Malaysia? Iya, jadi kayak gitu sih yang bikin lu gimana lu menghargai karya temen lu, gimana temen lu bisa survive kalau temen lu juga lu perlakuin kayak begini gitu loh. Coba bayangin misalnya lu kerja di kantor misalnya, aduh ini komparasi kerja di kantor terus bosnya bilang karena kita satu ras ya udah gue kasih harga ras aja deh, kayak gitu kan nggak enak kan. Lu atas kerjaan lu gitu loh, bukan karena lu temen gue atau apa lu bisa dapet diskon gitu loh. Iya. Gitu loh. Setuju sih, gue setuju sih. Nah kan kalau foto produk kan nggak ada kata temen, Ben. Oh iya, itu dia. Makanya kayak ya udah lu bikin makanya gue kalau foto produk gue nggak menolak, kayak gue nggak bisa bakal serius ke sana gitu loh. Kalau bisa gitu loh, kalau ayo gitu, tapi ya gue ada by the way portfolio foto produk gue, oke. Tapi ya udah mantap. Cuman kayak ya udah gue cuman fotoin aja gitu loh. Iya sih. Lebih nggak tahu ya, gue lebih pusing foto produk kayaknya. gue nggak menolak rezeki kalau misalnya ada, tapi ya udah gue kayak paling listnya paling bawahnya ya itu. Gitu. Iya Ben, benar. Semua orang punya preferensi masing-masing ya. Iya.
Makanya kayak lu sendiri aja seneng ketemu orang, tapi misalnya kayak lu mah extrovert sejati ya. Kayak tapi kalau untuk orang kayak ini nggak bisa nih. Gue malah kayak gue suka banget ngeliatin orang foto produk segala macam gitu, kayak ngeliatin food. Halo. Iya, halo. Ya. Bentar is recording the call. Oke. Iya, jadi kayak misalnya gue seneng banget ngeliat fotografi segala macam dan kayak satisfying ngeliat itu gitu loh. Tapi enggak gitu. Tapi gue kalau misalnya foto arsitektur, gue malah lebih suka loh, by the way. Kalau istilahnya arsitektur itu di atasnya foto produk. Gue lebih seneng kayak kerapihan segala macamnya tuh kayak apa ya? Kalau arsitektur tuh kayak lu lebih arsitektur, gue mikirnya kayak lu foto landscape gitu loh. Oh iya. Dan gue emang gue juga belajar awal-awal kan dari landscape, jadi kayak seneng aja gitu. Gue pernah tertarik sama lo yang bikin landscape yang lurus-lurus itu loh. Iya. Kayak kok menarik ya, kayak gitu loh. Nah, Ben. Kan sih kan kalau gitu sebenarnya gue juga sempat ngalamin sih yang gitu beberapa kali, kayak udah harga teman kayak gue lebih baik kan dibayar sama lu dibanding gue ambil kerjaan yang dibilang harga teman, tau gak? Oke. Menurut tuh gimana? Soalnya bagi gue kalau gue nggak dibayar tuh gue bisa ngelakuin apa yang gue bisa perform gitu, dalam arti gue tahu ini bagus nih, gue bisa ngelakuin itu gitu. Tapi sedangkan kalau gue dibayar, gue ngelakuin by requestnya dia gitu. Kecuali kalau dia bayar gue full mah gue nggak masalah ya. Cuman kalau bayar setengah mah kayak tunggu dulu. Nih gue nggak dibayar sekalian. Kau ya gak sih? Oke. Kalau gue sih mikirnya kalau misalnya kayak harga teman segala macam nih. Kompromi sih sebenarnya jatuhnya. Kayak lo harus jago ngomong. Terus kayak apa ya jatuhnya? Ya udah lu kalau misalnya klien lo misalnya minta harga temen nih, ya udah lu kasih syarat, ya udah. Tapi ada beberapa yang bakal dipotong gitu loh. Gue nggak bakal nurunin kualitas foto. Gue kalau misalnya gue udah taking this job, gue nggak akan walaupun harganya misalnya udah oke nih dan menurut gue harganya cukup murah, gue nggak akan pernah nurunin kualitas foto gue, karena itu bakal merusak reputasi kan. Tapi gue deal-dealan sama dia, jadi di quotation segala macam, ya udah gue udah tulis syarat-syaratnya. Jatuhnya kalau temen tak macam-macam, misalnya kayak kan gue misalnya di surat perjanjiannya gue nulisnya ya udah editing gue kurangin segala macam, foto yang gue segala macam. Jadi benar-benar kalau lo minta harga segitu, ya udah gue reduce. Gue nggak bisa langsung lu dapat harga apa pelayanan sama tapi harganya lebih murah. Lu rumah sakit aja. Yes, ada kelas-kelasan lu rumah sakit. Lalu minta gimana ceritanya lu rumah sakit aja ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu loh. Iya. Di kelas 1 pakai bayar BPJS yang mana bisa gitu loh. Kan kesel gua. Jatuhnya kayak gitu sih. Lu harus bisa kompromi. Lu nggak bisa marah karena jatuhnya kalau lu marah kan kayak nggak bisa lah lu marah-marah ke orang kayak segala macam. Jadi jatuhnya ya udah lu kompromi gitu loh. Ya, itu mungkin salah satu soft skill yang harus lu pelajarin sih. Jatuhnya kayak ya udah lu harus bisa kompromi nih kalau lu dapat case begini. Alhamdulillah ya, bukan ya. Gue malah pernah dapat klien gue yang teman gue ini tajir sih. Jatuhnya gue kasih harga segini, udah dia oke Ben, ntar gue bayar ya langsung. Itu sih yang paling enak. Iya. Bener banget. Iya, dia bilang, iya kayak quotation segala macam ya. Dia nggak baca sama sekali, jatuhnya udah nggak usah editing, gue mau yang raw aja semuanya. Ini dokumentasi emang nggak editing, cuman gue kasih pelayanan lebih kan. Cuman dia bilang udah nggak usah. Udah, itu paling enak sih. Paling mat kayak ya udah dia udah tahu kualitas foto gue segala macam, terus ya udah gue tenang, gue nggak bakal menghasilkan foto yang setengah-setengah deh gitu. Gue kalau ngerjain sesuatu ya udah gue taruh effort gue di sana, gue benar-benar bakal fokus. Bahkan kalau temen gue malah gue ngasih hasilnya bakal
bakal kayak oh yaudah karena lu teman gue pengen memberikan sesuatu yang lebih apa ya, begitu lu lihat lu lebih personal lagi gitu loh. Kayak gitu sih. Makanya gue kayak kalau misalnya ada yang minta segala macam, ya udah yang paling penting sih lo harus kompromi sih. Dan ya segala macam, bikin perjanjian segala macam itu penting sih. Jatuhnya kalau misalnya macam-macam, oh ini nggak ada nih di peraturan apa, kita udah bikin kesepakatan nggak ada, ya udah nggak bisa gitu. Iya, wah itu penting sih emang. Cara mendidik klien jatuhnya kayak ya udah, klien lo juga harus, kalau lo mau hasil yang benar ya udah lo juga harus, ya lo harus mikir juga lah kesejahteraan kita gimana. Iya kan, kemarin beli nggak pakai daun deh. Nggak pakai harga teban. Iya, lu pikir laptop gue julid iya pakai apa, lu mana mau toko laptop beli pakai daun, kagak mau dia. Kan kesel ya gue jadi ngegas. Seneng gue kayak gini deh. Yes, soalnya kayak nggak adil gitu loh. Gue sih mikirnya, lo kerja di kantor aja lo gabut loh, lo bisa gabut terus dapat gaji, kan kesel gitu loh. Gabut aja mau digaji gitu loh. Ya, mantap kan? Kamu membuka ini membuka luka lama di kantor. Iya, makanya kayak lu gabut ya seminggu aja ya, tak digaji, lu dipotong apa, datang telat dipotong dikit aja marah gitu loh. Ya, lu harga temen gimana gitu loh, pikirkan perasaan kita gitu. Kita kerjanya nih, kita kerjanya bener loh. Lu kayak lu nggak ngebayar untuk menghasilkan foto kayak begini, lu kan pasti butuh belajar segala macam, lu butuh waktu samping buat latihan segala macam, lu harus referensi segala macam. Orang pada nggak tahu gitu loh, kayak hasil kayak gini tuh gue butuh waktu lama gitu, dan itu lu nggak mengalami itu gitu. Gue dibayar bukan dari waktu ngerjainnya, tapi pengalaman dan proses yang gue jalanin itu yang harusnya lu bayar gitu loh. Iya. Gila lu, gue kursus segala macam, gue bolak-balik segala macam, naik transportasi segala macam, capek-capek, nangis-nangis malam-malam, nggak bisa tidur, apa ngerjain apa gitu. Itu yang iya setuju. Ya kan, makanya kalau lu mau foto yang apa, yang langsung asal jadi, ya udah lu cari aja di Google yang harga fotografer yang murah itu, ambil aja itu gitu loh kalau mau. Iya, benar. Apalagi yang soal harga kan, yang kayak lu misalnya Google deh, harga foto produk, anjir itu satu foto 25.000, itu gimana dapat duitnya? HP. Ya, makanya kayak gue pernah sekali dapat, kalau ini pengalaman agak menyakitkan dan ini gue tolak sih. Jadi teman, jatuhnya kan gue ada kenalan anak graphic designer. Dia kerja di perusahaan sesuatu lah namanya. Tapi cukup ternama. Terus teman gue nanya, Ben, lu suka bisa foto produk nggak? Ya karena gue butuh duit, ya udah gue yain. Cuman budgetnya 5 juta nih Ben untuk foto 70 produk. Terus gue bilang, oke gitu kan. Gue masih yaudah gitu. Cuman Ben, 5 juta ini digabung sama duit gue bikin dia anak di kafe kan, kayak bikin layout segala macamnya, itu udah termasuk Ben semuanya. Gila 5 juta lu buat foto produk, terus lu kayak bikin teman gue bikin desain segala macamnya. Duit dari mana gitu loh, sakit hati. Akhirnya ya udah gue tolak gitu loh. Bener nggak teman lu itu buat itu atau ditelep dikit? Menurut gue jahat nih, netting gue. Enggak, teman gue juga ini mikir, Ben ini kayaknya harganya nggak adil. Dia juga malah minta maaf sama gue. Masalahnya dia juga baru tahu budgetnya cuma 5 juta gitu. Kayak 5 juta buat foto 70 produk, terus dia juga harus bikin desain segala macam gitu loh. Ya kayak kadang-kadang suka ini sih mikirnya orang kayak lu nggak tahu proses segala macamnya gitu loh. Lu tapi kayak ya udah ngambil harganya tuh kayak harga Google gitu loh. Gila, nyari harga di Google kayak lu foto prewedding harga 1 juta bisa dapat foto, terus bisa nyetak segala macam gratis, makeup artist, itu dari mana? Mungkin
Mungkin dia pakai jin. Pakai jin. Prat jadi tiba-tiba nggak Iya, usah bayar orang kayaknya. iya, lo di makeup, oke lah makeup artis 1 juta segala macam, dapat foto. Ya lo di makeupnya ntar mau jadi kayak kuntilanak, kagak mau kan, gitu loh. Iya. Ben, Kayak tapi gitu. gimana? Iya, lebih kayak gitu sih, kayak eh, ini kita sudah berhenti ngomong klien, kita malah ngomongin ke fotografer lain ya. Iya, Iya. kayak mereka malah ngejatuhin harga gitu loh jadinya. Iya. Kan kayak sakit gitu loh, lo Eh, begitu lihat harganya. Gue kan heeh, waktu itu nyari di Google, lo heeh, kayak ada foto 1.250.000, itu heeh, lo dapat makeup artis, foto heeh, seharian, fotografernya heeh. 2, itu duit. Aduh, itu gimana caranya sih, Ed? Lu pikirin deh. 1.250.000 dapat fotografer, dapat makeup artis segala macam, lu bisa foto seharian, editing, nyetak lagi, gimana itu? Nggak apa-apa Ben, mungkin dia nggak butuh makan Ben. Iya, makanya kayak anjrit, itu kalau gue sih gue nggak bisa ya kayak gitu ya. Gue sorry deh, nggak bisa kalau untuk harga segitu. Nah, Kayak nggak, mikir lo harus menghargai diri lo sendiri lah, masa lo ngejablay gitu kan nggak enak. eh, mungkin ya Ben, mungkin Nah, fotografer gitu tuh fotografer yang ini ngejar quantity mungkin ya. Ya dimana tuh dia berharap setiap hari ada. Tapi kan namanya kerjaan kita tuh nggak ada tiap hari ada gitu. itu Iya dia. gak sih? Iya, Dan lu butuh makanya. nge-save uang nih kayak gini nih. Kan makanya kenapa kita agak harga mahal buat antisipasi masa-masa kayak gini nih. Nah, Saat lu gak bisa dapat iya, duit beberapa bulan, nah itu tuh lu pakai duit yang kemarin-kemarin lu dibayar itu. iya, makanya mereka tuh kayak nggak mikir ke situ gitu loh. Kita juga nggak akan licik lah ngasih harga gitu loh. Setuju. Makanya, gue kayak emang balik lagi sih, brandingan tuh penting banget sih, An. Benar deh. Iya, Kayak membakar ngefilter klien-klien lo sih. bener. Setuju. Ya Eh, berharap aja gitu. per... jadi gini, sempet ada yang cerita ke gue, kan kita punya website ya. Kan gue nggak sendiri nih, fotonya gue sama tim. Kita punya website. Nah, ada teman gue yang ngomong gini, kemarin gue baru nawarin ke teman gue nih, dia baru bikin kafe. Dia pengen butuh fotografer sama videografer. Terus gue kasih kontaknya ke lu ya. Oh ya udah. Terus akhirnya gue kasih websitenya lah ke dia, website kita. Tahu nggak, akhirnya temen gue yang kemarin kontak gue, jadi sebagai perantara temen gue ini, tahu nggak dia ngomong apa ke gue? Sorry ya, itu temen gue kemarin nggak jadi yang kafe. Kalau baru buka websitenya udah takut harganya mahal. Ya. terus maksud gue kayak, kan mahal tuh relatif ya, murah juga relatif ya, dan gue bakal lihat sikon juga gitu, ngasih harga ke orang tuh nggak langsung jebret terus tiba-tiba 3 digit kan, enggak ya, nggak tiba-tiba jebret 2 digit kan, enggak ya, cuman kan gue bakal lihat juga dia siapa, company-nya apa, kan ya agak logis dikit lah. Cuman ya kalau dia nggak nanya, berarti lu expect-nya berarti lu di bawah 1 juta nggak sih? Nah, enggak, berarti website lo kelas dewa, makanya dia jiper. tapi Pohon sejujurnya kelas gue dewa. bersyukur sih. Ah, Karena dulu sempat sebelum gue bikin website kayak gitu, tau nggak, ah, ada sempat yang nanya ke gue, kok mau foto Sweet Seventeen dong? Iya boleh. Dulu kan gue masih ngerjain dokumentasi yang itu kan. Kali ini kan oke. gue cuma ngerjain dokumentasi yang kita mau kerjain doang, yang nggak mau kita tolak-tolakin. Kalau dulu kan Oke. kita masih kayak waktu awal-awal kayak gitu, terus tau nggak ngomongnya apa? Oh oke, sok boleh. Tapi saya cuma punya budget 300.000, kayak gimana? 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 Tolong, kayak itu gue nggak kenal sama orangnya loh. Bisa 300.000, CN. Itu gue nggak kenal sama orangnya loh. Kalau gue kenal orangnya mungkin gue bakal bilang, kalau lo nggak punya budget ya udah gue bantuin, tapi gue bantuin ya, bukan kerja ya. Ah, Kebayang gak sih kalau gue kenal orangnya ya, dan gue tau dia nggak punya budget, ya udah gue bakal bantuin gitu. Tapi ini nggak kalau kenal gitu loh. nggak kenal gitu, kayak, hah, siapa emang lu, siapa gue, gitu Nggak, loh. ya, yang kenal sama dia aja dia nggak mau gitu loh. Makanya dia nyari orang lain. Gila lo Setuju 300 setuju ribu.
Makanya lu 300.000 tapi lu nawarin ke orang nggak lu kenal, apa ya, mental lu di mana gitu loh, kan kesel gitu. Kayak apa ya? Buat yang dengar ya. Buat yang Iya dengar ya. kayak, Tapi maksud gue gimana gue? iya gue suka keselnya sama orang kayak misalnya yang nggak kenal gitu tiba-tiba ngasih harga segini, lu udah ngasih buka, oh ya harganya 500 ya tapi bla 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 bla, kayak apa ya, lu tolong belajar sedikit gitu loh. Ya yang kayak gue marah-marahin tadi itu, lu gabut seminggu aja, gabut sebulan deh, minta masih digaji gitu loh. Lu nggak ngapa-ngapain loh di kantor, kayak misalnya datang duduk ngetik-ngetik bentar sejam, terus habis itu lu bisa hai gibahin orang, lu digaji. Nah, kita kan kerja serius kayak gitu. Nih dia buat yang denger nih, buat yang denger dan yang nonton ya, ini bukan berarti maksudnya kita fotografer kita sombong tuh harga bisa senak jidat, bukan. Tapi maksud gue alat yang kita pakai tuh nggak murah. Satu, beli kamera gue doang aja tuh harga satu motor gitu, beli lensa juga harga satu motor gitu. Lu kalau dapat 300.000 doang, kayak lu mau kapan balik modal? Satu. Bayar listrik aja nggak bisa. Iya. Terus kedua, itu kan satu kan. Ini yang kedua, itu kalau kamera gue rusak pas lagi kerjaan lu, gue bayarnya buat ganti kamera gue dari mana? Iya enggak sih? Makanya. Iya, maksud gue kita bukan nolak yang murahan gitu, bukan maksudnya kita nggak hargain lu cuma menjual budget segitu, cuman kalau mau nawar yang logis aja. Karena kalau mau ngitung HPP, gue bisa ngasih lihat rincian data HPP gue gitu loh. Karena lu alat yang lu pakai tuh lu balik modal, dan arti balik modal ya nanti kalau bisa lu rusak ya lu bisa ganti lagi tuh alatnya gitu. Dan itu mata pencaharian lu kan gitu. Iya gak sih? Iya, Itu gak sih? makanya jatuhnya kayak ya lu kan cuman mencet shutter speed doang segala macam, masa harganya mahal ya. Lu aduh ya Tuhan Yesus ampun deh, itu kayak benar-benar harus dicerahkan otaknya gitu loh. Gue Nggak sih apa-apa, aduh Ben. sempat apa ya dulu sih kayak gitu sih, kayak nemu orang-orang yang mentalnya kayak begitu, yang kayak kan cuman moto doang kayak segala macam. Itu dulu tuh, kalau misalnya dulu ya, itu emosi jiwa enggak sih sebenarnya, udah kayak apa ya, itu bisa gue gibahin selama seminggu gitu loh, buat teman gue. Tapi kalau sekarang ya udah, kalau nggak mau ya udah sorry nggak bisa, tinggal kayak gitu sih kalau sekarang. Kayak ya udahlah, bukannya sombong atau apa ya, tapi kayak ya sorry nggak bisa gitu, daripada gue marah-marah kalau emosi gue habis, terus ntar dia malah viralin apa di screenshot, malah di foto terus nama gue jadi jelek. Ya udah gue bilang aja gue nggak bisa, kayak gitu aja. Nggak bisa, nggak boleh marah-marah. Ntar yang ada lu malah diviralin, lu nggak dapat duit, malah nama reputasi lu hancur ya kan. Iya sih, cuman iya juga, benar. Cuman kalau kita sih kalau nolak orang tuh dengan harganya aja. Ya, makanya sorry, iya makanya ini harganya kalau nggak bisa ya udah, kayak gitu sih. Terus sekarang mah kadang-kadang malah boleh minta price list nggak? Gue ada suka DM gue, boleh minta price list nggak? Bla bla bla. Iya. Pas gue kasih price listnya, udah di-read doang. Sakit. Gue sih bersyukur sih. Kalau gue gitu sih, gue bersyukur sih. Berarti gue bakal terbebas dari satu klien yang nyebelin. Iya benar, kayak oh ya udah, dia udah cukup tahu apa namanya, udah bisa mikir lah kayak gitu loh. Masih gitu sih, daripada ngasih harga 300.000 tapi mau minta foto terus ntar diedit ya, habis itu dicetak, itu yang ada lu duit dari mana itu 300.000 mau dipakai buat kayak gitu semua. Lu pikir ini zamannya apa, zaman tahun 1984 harga segitu mah agak bisa lah. Enggak Ben, maksud gue sekarang tuh kan udah era digital ya, di mana-mana tuh sebenarnya harga tuh udah terang gitu, udah arti terang. Kayak nih sekarang gue kasih lihat nih list alat gue nih yang gue bakal bawa nih pas kerjaan lu nih. Nah lu cari tuh toko rental kamera, kan banyak tuh di Jakarta atau di Bandung. Nah coba tuh harga rental alat yang gue bawa sama harga yang lu kasih ke gue tuh pantas gak? Iya.
lu kalau mau dapat harga 300 lu rental aja deh sendiri, lu foto aja sendiri kayak gitu loh. Makanya Lu buat lihat rental aja nggak cukup. Iya, makanya rental aja lu kamera apa SLR gua aja rental sehari aja tuh sama aja kayak harga yang tadi 300.000 itu loh. Itu belum Iya termasuk kan? lensa lagi. Iya. Terus minta flash lagi kan, kesel. Aduh, ya gitu sih ya bang. Nggak apa-apa Ben. Emang itulah klien Tapi itu kau. jadi pengalaman sih jatuhnya kayak ya udah lo sama kayak yang gue bilang tadi ya. Kayak yang awalnya gue malu-malu ketemu orang segala macam. Kayak gue malah cukup salut sama lo karena lo sendiri tuh tipikal orang yang cukup ya mungkin lo ekstrovert sejati ya jatuhnya kayak untuk seumuran lo gue mungkin di umur lo bakal takut banget sama orang kayak segala macam jatuhnya mungkin karena dulu tuh gue mikir lebih mental kayak aduh gue bukan siapa-siapa terus aduh gue malu segala macam aduh bahan obrolannya kayak nggak bakal berkelas nih kalau gue ngajak begini gue terlalu overthink sih dulu makanya gue cukup salut sih pas pertama kali kenal lu tiba baru ngobrol bentar makan di luar yuk gue kalau gue nggak akan kayak gitu gue nggak akan ngajak orang makan segala macam anjir gue mau ngomong apaan ini gitu terus kayak iya gue nggak terbuka itu sih kalau dulu ya gila boro-boro deh gue kayak ketemuan sama orang aja kayak gila itu care banget gitu lebih kayak gitu sih ya, itu mungkin pelajaran yang paling gue latih banyak ketemu sama orang terus mana caranya ngelatih lu ngomong apa segala macam itu dulu nggak ada gue dulu benci banget loh sama Skype segala macam tuh kayak video call gue nggak akan mau lu video call tuh cuma sama saudara gue doang sama orang lain gue nggak akan mau karena gila gue bakal nggak nyaman banget sih iya orang gue video call sama saudara gue aja dulu ya gue tuh kayak bakal awkward banget sih jadi kayak jatuhnya aduh ini video call ngapain ya bakal nggak nyaman sama sekali sih. Lu sadar gak sih sekarang kita udah 1,5 jam kita ngobrol. Iya astaga iya bener astaga nggak berasa lo beneran. Iya kan makanya nggak berasa emang gitu Ben. Nah Ben sebelum makin panjang lagi ini mungkin terakhir ada nggak sih yang lu pengen sampaikan ke orang-orang tentang seorang fotografer itu apa sih atau misalnya lu pengen nyampein ke orang-orang nih ke anak-anak muda nih kalau pengen jadi fotografer tuh lu harus gimana sih atau lu menghidupi passion lu gimana sih gitu sih coba lu sampein dong boleh nggak? Oke dari segala pengalaman yang sudah gue alami ya jadi kalau dari gue sendiri lo harus tahu dulu apa yang lo mau bukan apa tujuan hidup lo harus tahu dulu tujuan hidup lo tuh apa itu sih sebenarnya yang kayak gini istilahnya lo harus tahu dulu lo mau jalan kemana kalau misalnya mau jalan kan jatuhnya kayak gue mau ke Monas nih atau gue mau ke Grand Indonesia nih nah dari situ lo baru tahu kan oh gimana cara mencapai itu sama kayak lo mencari tujuan hidup lo harus tahu dulu tujuan hidup lo kayak gimana tujuan hidup lo mau jadi apa nah dari situ lo baru bisa tuh tahu oh ya udah gue misalnya pengen jadi fotografer ya udah lo cari tahu lah gimana caranya jadi fotografer tuh gimana belajarnya kayak gimana tahu style foto lo kayak gimana segala macam gitu jangan cuman gue suka fotografi iya gue pengen ngeliat ini dia keren deh terus ikut-ikutan nggak bisa kayak gitu jadi yang pasti lo harus tahu dulu lo tujuan hidup lo ini atau enggak gitu loh kayak ya udah lo kayak kalau mau lebih digambangin lagi kayak gini deh lo 10 atau 20 tahun lagi lo mau jadi kayak gimana kayak misalnya gue waktu dulu kerja kantoran begitu gue nanya sama diri gue sendiri oh 10 tahun lagi gue mau jadi kayak gini nggak ya dan tiba-tiba gue enggak ya udah lo harus tahu oh ya udah terus gue maunya apa gitu karena kalau lo udah tahu apa tujuan hidup lo segala macam ya udah lo bakal apa ya tercerahkan gitu loh otak lo kayak oh ya udah gue harus ngambil ini harus belajar ini gitu dan mental malas tuh jangan ya Pak ya jangan
mental males tuh. Kayak gue mau jadi fotografer tapi gue nggak punya alat. Gue dulu belajar fotografi dari handphone ya, asal lo tahu ya. Gue pameran dulu pertama kali pakai handphone ya. Gue kasih tahu ya. Mantap. Gue Gue seneng nih, 2016 2016 ya, gue belajar fotografi tuh dari handphone. Gue foto-foto di kereta ya. Gue nggak ada malu itu dulu. Gue kamera gue kan gede kan, yang Canon itu kan. Itu gue mungkin kan dulu bawa kereta, moto begini segala macam. Udah gue belajar dari handphone. Gue pameran ya, lu jangan banyak alasan ya lo kalau misalnya nggak mau bilangnya nggak punya alat. Gue dulu tuh punya alat sama sekali. Gue nabung dari dulu tuh, nggak punya kamera sama. Gue belajarnya dari handphone. Gue kasih tahu. Iya kayak ya lu kalau misalnya jangan banyak alasan gitu. Kalau dari iklan Tokopedia ya, mulai aja dulu kan. Kayak ya udah lu kalau punyanya ini ya udah manfaatin gitu loh. Lu jangan aduh kamera gue murah nih segala macam. Ya udahlah gue ambil gue nggak fotografi dulu segala macam. Nggak bisa kayak gitu. Lu kayak ya udah lu manfaatin aja apa yang ada gitu. Lu nggak perlu lu beli kamera full frame atau lensa apa gitu. Ya udah lu apa ya udah manfaatin gitu loh. Ya coba deh lu lihat di portfolio gue. Lu pikir itu gue pakai kamera-kamera mahal-mahal segala macam. Lu pikir gue pakai filter yang luar biasa apa segala macam. Ya enggak, gue manfaatin apa yang ada gitu loh. Emang alat itu penting. Tapi ya lu kalau udah punyanya segitu ya udah lu manfaatin gitu loh. Jangan mentalnya harus diganti gitu loh. Mentalnya gimana caranya gue bisa manfaatin apa yang gue punya, bukan gimana ya caranya buat dapat foto ini tapi gue nggak bisa karena alat gue murah. Itu jangan kayak gitu gitu. Mentalnya diubah gitu, mindsetnya diubah gitu loh. Iya Kayak setuju gitu sih. Dan belajar itu bisa di mana aja sih. Kayak kalau misalnya ada yang bilang kursus fotografi mahal, aduh mentalnya jangan kayak begitu. Lo harusnya mikir gimana caranya gue biar bisa belajar dapat ilmu ini dengan keadaan yang lo punya gitu loh. Lo pasti kalau orang udah terdesak pasti otaknya mah jalan gitu loh, bakal muter otak gitu loh. Lo pikir gue ikut kursus mahal-mahal beratus-ratus juta? Kagak ada. Gue belajar otodidak. Gue sampai nyari-nyari ini gimana ya kursus yang murah tuh di mana, terus cari kenalan gimana. Itu lu pikir gue langsung bisa jadi kenalan sama orang langsung lancar ngomong segala macam? Kagak. Gue pernah juga malu ngomong sama orang, sering malu-maluin juga pernah. Ya udah gitu loh. Ya jangan apa ya, jangan banyak alasan. Iya setuju. Iya kayak aduh hari ini mendung nih segala macam, gimana ya apa, ya udah kalau mendung ya foto ya mindset lo harus diubah lah gitu. Jangan kebanyakan alasan butuh apa terus akhirnya lu jadi nggak ngapa-ngapain. Iya gue setuju banget sama lu. Poin ini gue setuju banget poin ini. Jangan banyak Iya. alasan. Kalau mau mulai aja dulu, nggak usah banyak alasan. Iya, kayak udah lo nggak usah peduliin omongan orang gitu, ngapain. Gue kayak dulu tuh saking seringnya dengar omongan orang, akhirnya lo nggak jadi apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena ya kayak gini deh, gampangnya. Lo misalnya mau ke GI ini, lo udah tahu lo mau naik apa, terus lo dengerin omongan orang, ya ada lo malah nyasar gitu loh. Kayak lo ngapain? Udah aja jalan. Iya, kayak ya udah gitu. Kalau udah tahu apa yang lo udah yakin sama ini, udah jalanin dulu gitu loh. Ya saya gagal atau apa, gue mendingan kayak amit-amit ya tapi gue mendingan kayak gagal tapi nyoba gitu daripada nggak nyoba sama sekali gitu. Itu nyesel. Iya itu penasaran benar. Ya kan kayak Ben, ya lanjut kalau masih ngomong. Sorry. udah. Soalnya di gue lu diem soalnya. Oh enggak udah. Oke. Nah Ben, kalau misalnya ada orang nih yang mau ngobrol-ngobrol sama lo, kontaknya via mana sih? Atau misalnya ada kayak anak SMA atau anak yang baru memulai fotografi, bisa kontak lu kemana sih Ben? Oh oke. Gue ada Instagram nih, ada di bawah nih, Yon Beni nih, lu ketik tuh di bawah. Nanti gue edit dong. Apa? Nanti gue edit dong. Nih ada namanya ya di bawah ya, Yon Beni. Bisa itu portfolio gue juga ada di sana, bisa dilihat-lihat. Boleh nanya-nanya segala macam gitu. Kayak gitu sih. Oh oke, Ben. Ben, thank you banget. Sorry ganggu waktu makan siangnya.
Oh enggak, ini Kalau gue kita malah udah seneng lah ini. Hah? Makasih banget loh gue malah lu tertarik buat ngangkat apa ya wawancarain gue. Ini gue malah sangat bersyukur. Soalnya bagi gue nggak harus lo jadi seorang dulu gitu buat punya cerita menarik, karena bagi gue setiap orang punya cerita menarik gitu. Gitu sih. Sip. Nah, Ben, thank you. Udah mau ngobrol-ngobrol. Dadah. Oke. Nah, Ben, bentar Ben.